Podcast Bincang. Wah. Kembali lagi di podcast Bincang. Aduh, nih pada hari ini gue sangat senang banget nih karena sekarang lagi ada Hari Guru. Oh, Hari Guru. Hari Guru Nasional. Iya, hari ini. Jadi ya biarpun kita nguploadnya nggak mungkin nggak pas Hari Guru, tapi Bukannya kemarin, hari ini ya? Hari ini anjir. Hari ini kemarin sih? Kemarin ya? Gimana sih? Oh yaudah. Ya nggak apa-apa, yang penting kita merayakan tentang untuk Hari Guru ini, kita mengapresiasi untuk para guru yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mendidik anak-anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Pasti. Tapi kalau bicara soal guru, biasanya kalian punya pengalaman lucu kah, atau punya pengalaman tentang guru-guru yang berkesan buat diri kalian? Kalau selama di sekolah gitu kan, guru sangat berkesan karena kan kehidupan kita nggak bisa lepas nih dari guru, namanya sekolah selama 12 tahun gitu loh, pasti kan berkaitan sama guru. Lu gimana Ju? Nggak ada openingnya apa langsung. Itu tapi kan aku bridgingnya udah gitu. Gimana Kan itu Ju? kayak eksklusif di Spotify gitu. Oh iya, eksklusif di Spotify. Itu salah Biasa kelamaan. jatuh tiba-tiba hari Kok Alip AFK? Lip. biarkanlah. Jimmy banget anjir Jimmy. Tiba-tiba keluar. Ya udah. Gimana? Apanya? Guru soal guru. Wah, Penuh tuh gimana soal Waktu guru? itu gua ada guru matematika. Wah anjir, itu guru paling tidak gue senangi. Mau guru cakep juga bodo amat. Namanya Pak Ali. Itu dia guru. Cowok ya? Cowok. Jarang ada guru. Makanya itu dia pinter banget, asli pinter banget. Kalau ngajar tuh ke kelas tuh cuma bawa gulungan koran. Anjir. Terus Biasanya kan stereotipnya kan rata-rata ya. Hah? baca berita. Enggak dong, enggak, maksudnya datang ke kelas, apalagi guru matematika ya, dia kan biasanya bawa berkas atau bawa Iya, sesuatu buku-buku. buat panduan dia. Iya. Dia enggak datang ke kelas gaya rock and roll. Assalamualaikum. Gitu. Salam. Terus masuk nih, duduk nih. Si koran tuh masih digulung-gulung. Hah? Ya kan? Udah pada bisa kan? Duh. Udah pada jago kan? Terus? Tadi gitu. Lah, selalu tuh kayak gitu, kayak kita ketawa-ketawa akhirnya gitu kan. Siapa yang nggak bisa? Siapa yang masih bego? Anjing itu guru. Akhirnya yang aktif banget kan, ada siswa yang aktif banget, dia nanya kan, "Pak, kita mau nanya yang ini, Pak." Gitu kan. Ah, lu udah kelas berapa lu? Udah 2 SMA atau kelas 2 SMA gua masih aja bego. Memang rock and roll banget. Guru lu nyablak banget ya? Nyablak banget. Tapi lu masih bego doang kan? Gue punya guru dulu kalau ngatain lengkap. GBTD. Apa tuh? Goblok, bego, tolol, dongok, semuanya diambil. Itu guru bahasa Arab. Oh ya Allah. Semoga Allah mengampuni beliau ya. Beliau udah meninggal. Guru bahasa Arab. Jadi kalau gue kan posisinya Harusnya GBTD-nya pakai bahasa Arab. Bahlul begitu dong. Nah, posisinya guru gue ini guru bahasa Arab. Nah, gue kan pindahan dari pondok pesantren modern dong. Otomatis kan ya tanggapan dia, persepsi dia adalah ya gue lebih bisa nih bahasa Arabnya, karena kan gue di Aziada itu kan Salafi kan, pondok pesantren Salafi itu kan nggak fokus ke bahasa Arab, tapi memang ke kitab-kitabnya, kitab-kitab kuning. Nah, jadi ketika gue masuk kelasnya dia bahasa Arab, ketika dia masuk ke kelas bahasa Arab, dia menganggapnya gue tuh waduh jago banget nih bahasa Arabnya. Nah, gue paling sebelnya adalah ketika beliau nanya nih, misalkan ada satu pertanyaan, nah gue jawabnya pendek, dibilangnya apa? Irit banget jawab kayak begitu. Nah, giliran gue jawab panjang, dibilangnya apa tau nggak? Ah, pemborosan bahasa. GBTD. Sumpah GBTD itu udah makanan gue sehari-hari. Goblok, bego, tolol, dongo. Tapi beliau ngajarnya enak, gue akuin enak. Cuman emang rada nyablak aja gitu loh. Ya kalau lu nggak bisa jawab ya dikatain goblok, bego, dongo gitu loh, kayak gitu. Ini kalau guru kan si Pak Ali ini kan dia siapa yang mau nanya, kira yang nanya dikatain gitu kan. Kalau nggak Bego nih. iya,
Terus kalau misalkan dia udah jelasin nih masih nggak ngerti juga dikatain lagi gitu kan. Unyil. Udah gitu gimmicknya dia tuh yang paling ngeselin tuh dia punya tongkrongan di belakang pos satpam. Waduh, aduh. Ayo ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau dikerjain nggak? Kalau nggak, gue mau ke meeting. Tongkrongan gue nih. Enggak, gue mau meeting di DPR. Waduh. Penting banget tuh. Iya, Penting lu tau banget nggak tuh guru tuh. DPR tuh disingkat sama dia. Apa tuh? Dia tongkrongan dia tuh di belakang pos satpam tuh, pos security. DPR apa dah? Di bawah pohon rindang. Wadah. Sebel Di bawah banget. pohon rindang. Gue mau ke meeting di DPR ya kan. Awal-awal nggak tahu tuh, pas akhirnya gue tahu DPR di bawah pohon rindang pasti ada dia dengan kopinya dengan samsunya. Karena kan namanya area sekolah kan waktu itu belum terlalu ketat banget kan buat di area sekolah belum nggak boleh ngerokok kan. SMA 83 di Sukapura. Sukapura tuh mana? Ke Pasar Cakung kiri, tahu pom bensin Pasar Cakung? Enggak tahu. Ah, shit. Nggak tahu deh, kemarin ngomongin sekolah SMA lo tuh nggak ada yang tahu kak. Tidak terkenal. Asia dah. Dia kan dekat rumah gua anjir. Iya. Tapi memang sekolah Islamnya bagus aja ada, emang terkenal Iya, di terkenal. SDIT itu bukan sih? Terkenal Iya, di SDIT -nya. kampung itu. Enggak anjir punya saya apa, dulu. Islam terpadu di situ tuh emang terkenal itu. Terkenal Asia dah gitu loh. Tapi gue di sana cuma 2 tahun, cuma kayak gue tuh berhenti dari pondok gue yang modern di Bogor, berhenti semester 2 kelas 2. Jadi gue masuk sana tuh hitungannya gue cuma 1,5 tahun sekolahnya. Emang bener-bener dalil cuman ngelarin aja gitu loh, ngelarin biar gue dapet ijazah aja udah gitu. Kayaknya. Nah, tapi menurut lu guru nih salah satu profesi yang menjanjikan gak sih sebagai seorang guru? Kita bicara soal guru nih, dalam sekali. Kalau enggak maksud gue nih perspektif menjanjikannya adalah beda. Ada dua pandangan yang beda, gitu kan. Ada orang yang menjanjikannya adalah kepuasan batin kan. Iya, ketika dia ngajar, dia seneng, happy, anak murid-muridnya pintar gitu. Betul. Bonusnya kan adalah kalau menjanjikannya kan ketika dia sudah jadi PNS kan. Iya betul. Nah itu maksud gue perspektif Apa sih kak? perspektif yang berbeda. Kalau gue sih karena gue dulu pernah ngerasain jadi guru ya, kan lu pernah juga kan. Waktu itu kan gue tuh waktu itu jadi guru eskul, ya kan, guru eskul. Nah itu ngerasain banget gitu yang ada duitnya sama yang gak ada duitnya. Jadi ya bener-bener menjanjikannya adalah kepuasan batin gua secara batin bisa membagi atau bisa bersama-sama membagi ilmu apa yang gue dapat, gitu kan, yang gue dapat di kampus sebagai mahasiswa, atau gue yang dapat ilmu di lapangan kan, secara teori sama secara ilmu lapangan kan gue bagi ke teman-teman eskul waktu itu. Dan gak ada duitnya pun gue puas, ada duitnya pun puas gitu loh maksud gue. Alhamdulillah sama-sama puas dan sama-sama menjanjikan gitu kan. Kalau ya profesi guru sampai saat ini masih tetap mulia kan. Iya. Masih dengan kita tuh kayak masih tetap dikebiri. Lagunya ini Iwan Fals. Gimana tuh? Ini siapa sih? Bapak Umar Bakri. Tari bukan kepala. Yang enggak gaji guru seperti dikebiri gitu loh, dan gue emang Oh itu iya gimana sih lagunya, pokoknya itu deh. Gue pun sebagai guru merasa jujur kayak profesi guru nih masih belum bisa menjanjikan. Dan pribadi gue sendiri, gue adalah lulusan pendidikan bahasa Arab, yang seharusnya memang profesi gue adalah sebagai guru gitu loh. Jadi, tapi gue nggak mau jadi guru untuk sekarang. Kenapa? Why? Karena gaji guru masih belum bisa menjanjikan dengan kemampuan lu pun bagus dalam lu mengajar gitu loh. Belum tentu juga lu bisa dihargain gitu loh. Tapi memang ada beberapa banyak oknum-oknum guru yang tidak mau mengembangkan skillnya juga, ya pada akhirnya yang berimbasnya ke banyak profesi. Ya akhirnya berimbasnya ke profesi si guru ini. Jadi
tetap oknum kan maksudnya. tetap oknum, akhirnya guru tuh ya dianggap ya udah gaji lu namanya cuma ngajar gitu loh, tapi maksud gue aja cuma ngajar gitu loh, kok bisa keluar stigma itu cuma ngajar gitu loh, kan nggak gampang aja ngajarin anak orang gitu loh. Iya, terus yang gua alamin kan ketika waktu jadi guru atau pelatih school kan kadang disebut Ini murid lu ya? Mana? Dia Enggak. oh enggak beda Bukan. beda ya, Bukan. beda SMA ya, beda SMA, oh beda beda. SMA. Beda guru sih. Gurunya yang mana Mut? Seniornya dia. Oh seniornya, siapa Mut? Oh shit. Aduh, gua lapar jadi mau makan jujur kacang ibo. Oh, Ya. bubur kacang hijau. Tuh, jadi emang gimana ya guru-guru sekarang tuh terkadang oknum-oknumnya itu yang bikin jadi pekerjaan guru tuh kurang ada value. Betul. Kurang ada Karena value-nya. ya akhirnya kan kalau kita ngeliat denger seperti itu kan banyak juga yang akhirnya dampak ke muridnya kan. Beberapa waktu lalu ada yang viral ketika ada gurunya niatnya baik nih negor si muridnya tuh, yang bajunya dimasukin dirapikan gitu kan, muridnya Tapi malah nggak terima. ngajak Babak berantem. belur gurunya, Cok. Itu serius beneran ada? Serius? Ada yang Delil dipukulin. Iya, babak belur bonyok pi. kalau gue Itu dipukulin satu anak apa satu kelas? Satu anak. satu anak ada yang dipukulin, terus ada yang kebetulan di videoin dan kayak ayo lu keluar berantem sama Muridnya Mike Tyson apa gimana? enggak, kayaknya ini Mike Jordan. Enggak ada dong. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Michael Jordan. Kayak maksudnya ya balik lagi kan ke oknum kan, padahal guru ini sangat mulia banget dan tetap kayak pahlawan tanpa tanda jasa kan sebenarnya kan. Bukan kaya memang. Oh iya, Iya, maaf. memang. Diralat. Guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa sampai saat ini kan. Iya betul. Padahal perjuangan, dedikasi sebagai guru itu kan Besar banget, men. besar banget karena tanggung jawabnya adalah lahir dan batinnya murid-murid kan. Betul. Kayak lu ngajarin satu anak ini A, dan bisa jadi nanti dia akan mengajarkan lagi ke adiknya, ke anaknya ngajarin lagi ke anaknya gitu. Terlepas dari pelajaran dalam buku atau pelajaran pengalaman dia yang diceritakan ke kita sebagai murid nih gitu kan, beberapa guru akhirnya mau ceritakan pengalamannya kan, sampai akhirnya waktu itu guru sejarah di SMA gua bukannya bicara sejarah yang ada di buku atau dia ada di Indonesia, dia sejarah hidup dia. Sejarah kehidupan dia ya. Memang Yang dibahas. Jauh banget dong. itu udah auto pasti ngantuk. Nah, itu kan jadi contoh oknum gitu, contoh oknum yang bekerjanya tidak kompeten gitu loh. Tapi dia sebenarnya bisa aja kompeten kalau Iya, gajinya cuma- lebih berkompetensi. Enggak juga Enggak sih. dong. Vi. Ini kan Tergantung gua kan- ini juga sih. kan gue udah negeri, udah PNS Doski. Tapi ini Bu, kalau memang gue lihat ya oke lah, oke misalkan lu PNS dapat tunjangan dan segala macam, itu justru kalau gue lihat ya kebanyakan malah banyak guru-guru yang kurang bertanggung jawab dengan gelar PNS tersebut gitu loh. Dan gue lihat kenapa sekolah swasta itu pendidikannya jauh lebih maju, guru-gurunya jauh lebih berkompeten ya karena memang sanggup dibayar mahal, si sekolah sanggup membayar mahal, dan ketika lu pengen masuk sekolah itu, lu pengen ngajar di situ, memang diseleksi dengan begitu ketat gitu loh. Gue pernah coba waktu itu masuk ke Jadi lu maksud lu nyalain pemerintah yang gak bukan jelas itu? gue menyalahkan pemerintah. Ayo lo. Aduh. Nggak gua beresin. Anjing lu masukin gua wah, jurang lagi nih gue nih. Aduh, bukan gitu, maksud gue lebih mungkin ya dari sisi pribadi si gurunya juga harus mengembangkan kompetensinya Nah, mereka iya, juga iya. gitu loh. Jadi jangan ya udah lu stagnan di situ aja gitu, teknik mengajar lu hanya stagnan di situ aja, karena kalau di sekolah-sekolah swasta yang gue lihat setiap tahunnya mereka terus ada pengembangan dan gurunya itu memang dilatih kompetensinya, kemampuannya itu dilatih gitu loh, dan dikasih fasilitas. Berarti kan lu nyalain pemerintah. Bukan gue menyalahkan pemerintah. Aduh. Gak pernah memberikan fasilitas Gue ini aneh nih dan anjing. mengembangkan para PNS Bu. guru kan. Jadi pembahasannya berat banget. Padahal kayak Berat banget aja. gua tuh di sini mau nggak bahas nih pengalaman gua dengan guru gue. Yaudah, coba daripada jauh melebar nih lama.
Gue masih didorong-dorong terus nih ke jurangnya malah Ju. Iya, Lu kosong ada guru-guru yang lucu nggak menurut lu Mut? Ah panjang nih anjing laju nih bangke. Masa gue kan ya lu konteksnya kan guru Iya yang iya iya. seru, Karena yang lucu, karena ya. ngebahas soal kayak gitu tuh seru banget karena gue merasakan sendiri gue sebagai seorang guru gitu loh. Iya iya iya. Ya maksudnya kan pengen di hari guru ini kita coba bahas guru-guru yang lucu, yang seru, Iya, coba ya Mut, ada cerita nggak guru-guru lu yang lucu nggak? yang galak gitu ya. Kalau lucu sih nggak tahu ya. Lucu mulu gue mah. Iya, kan guru lo. Karena ada gue jadi lucu. Iya iya iya. Boleh boleh. 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 Meledak. 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 Nah, lu gimana Mut? Ada nggak guru yang lucu? Mut? Bu ini. Pengalaman gue sih ada, cuma kayak ceritanya gue nggak ngerti ya, kayak nggak tahu gitu menurut kalian ini lucu atau enggak. Apa sih jadi? Bang, lu kalau cerita pasti lucu. Tiba-tiba nggak percaya diri gitu anjir. Cuh. Buruan. Lama banget. Bahasa tuh diludahin. Jadi kan gue tuh kan sekolah di SMK. SMK itu apa sih, menengah kejuruan Sekolah yang menengah manajemen gitu. Jadi Sekolah isinya tuh menengah kejuruan. perempuan semua kan rata-rata. Kelas gue juga kelas yang cewek semua gitu loh. Serius nggak ada lakinya? Ada, cuma beda jurusan. Kebetulan di jurusan Enggak, maksudnya di kelas lu nggak ada laki, Nggak nggak ada cewek sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kayak pesantren. 40 siswa ya, 40 cewek semua. Buset. Anjir satu kelas 40 orang. Ada yang Gila keluar. banyak loh. Kayak mana? Ada yang keluar, tenang aja. Jadi 38. Ah, lulusnya 8 dari 40 lulus 8. Gila jadi 38, 8. Oh, jadi Dari 38, 40 lebih ada, 8. ada yang keluar cuma dua orang doang keluar. Ih, dikit. Iya. Dikit Mut yang keluar. Gue masuk 36, yang lulus cuma 7. Kan lulus anjir, dia kan dia Kan keluar. lulus beda cerita anjir. Dia kan Iya. putus sekolah karena hamil di Udah, luar. terus. Ya, putus sekolah karena hamil di luar bagaimana? Siapa? Itu yang 2 orang itu. Gila. Enggak. Biasanya begitu ya. Enggak. Enggak. Jadi waktu itu sekolah gue lagi direnov kan. Terus memang ya kekurangan ini, Guru. kekurangan bukan guru, kekurangan Kuli ruangan gitu loh. Kuli bangunan enggak. Nah, terus di situ tapi tetap nggak ada yang gimana, kan biasa kalau misalnya direnov ya masuknya ada yang sore gitu kan. Nah, tapi di sekolah gue ini tuh nggak mau masuk sore kayak gitu loh, Kak. Jadi pagi. Nah, ada beberapa kelas yang disekat jadi 2. Jadi satu Oke, ruang kelas disekat iya, jadi iya, 2 iya. gitu. Oh, iya iya iya. Ya. Tahu. Pas itu kan Gurunya juga dibagi 2. enggak anjing. Kita dulu jadi kasar. Jadi begini sih gue. Terus Si habis itu, gampang ke udah, distract. apa namanya, setelah pokoknya tuh pas renov itu tuh pas apa nih? Pas lanjut nih. Pas. Pas apa lagi di renov itu kan kebetulan Murid-muridnya bantu renov. kelas Oh, gue baru selesai PKL kan. Kalau SMK itu ada PKL kan. Nah, SMP ada PKL. SMK. Oh, SMK Cok, ada dari PKL. tadi kan gue bilang Iya. SMK. Oh iya, SMK, sorry. Gitu loh. Iya, Nah, terus? setelah itu pas baru selesai itu isinya cuma kayak 5 orang, 6 orang, yang gitu-gitu doang. Karena yang selebihnya kebetulan gue kan PKL pertama kan. Jadi Oh, ganti-gantian. enggak, jadi ada yang baru masuk. Ngerti gak? Lo ngerti gak sih? Yang PKL ada yang jalan duluan gitu loh, emosi gue lah. Enggak, maksud gue lagi mencoba buat memahami terus. Yaudah, yuk, Iya, terus jadi lanjut. masuk kloter pertama Iya, iya, yang iya. selesai gitu loh. Nah, Iya, itu iya. cuma 5 orang dengan kelas yang sesempit itu. Heeh. Ada nih kelasnya kayak ruangan kita gini nih, segini. Segini Iya. 40 orang. Iya, pakai kursinya kursi yang untuk kuliah gitu loh, yang ada untuk mejanya gitu, yang untuk Dempet-dempet. Kursi tuh. satu meja gitu ya. iya, yang kayak gitu. Kue lapis. Siapa sih itu namanya? Udah lah, nggak penting lah ya kursinya gitu kan. Terus habis itu cuma berlima, AC-nya kalau nggak salah itu setengah 1 atau setengah PK gitu. Setengah 1 tuh. Setengah 1 tuh jam. 1 atau setengah PK. Iya gitu benar. Dia yang salah, dia yang ngamuk kayaknya. Berlima ya adem-adem aja gitu Iya kan. iya. Nah terus pas itu tiba-tiba kayak kan waktunya jalan terus, makin banyak nih yang masuk kelas Dateng. nih. Oh iya, Dateng. paham. Nah
AC satu itu tuh nggak cukup gitu loh. Dipasanglah dua AC. kanan kiri gitu kan. Terus pas banget di bawah AC itu kursi meja guru gitu kan. Terus ada momen di mana guru ini udah bukan lumayan emang udah berumur gitu loh, udah berumur. Sepuh. Iya, terus dia duduk kayak emang lucu nih si ibu ini, namanya Bunda Maris. Hai Ibu kalau dengar. Kan? Siapa tahu guru Hai denger. Bunda Maris yang lucu itu gitu. Terus habis itu dia duduk. Kalau di SMK itu kan kalau kejuruan kan memang kadang gurunya itu ngajar dua mata pelajaran. Iya, 2 mata pelajaran. Iya, banyak kayak ada 4 jam pelajaran kan biasanya rata-rata 2 jam pelajaran gitu kan. Kayak matematika 2 jam jadi pelajaran yang kayak gitu. Bis matematika bahasa Indonesia tapi dalam satu guru doang Iya, pelajaran. kan lumayan lama tuh kan. Iya. Pas itu dia baru tahu baru ngehin ternyata AC-nya itu tuh jadi 2 nih kelas kita gitu kan. Pas udah selesai pelajaran nih kan udah ngomong bla 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 terus duduk diam gitu kan. Pas udah selesai dia gini-gini. Kepalanya saya pusing banget ya. Dingin banget gitu. Dingin banget kan. Dia nggak ngomong apa-apa kan. Dia nggak ngomong apa-apa. Cuma kayak terus tiba-tiba diri terus kayak orang linglung gitu terus ya aduh kepala saya pusing nih. Tiba-tiba masuk angin. Iya, dia tuh gak ngomong apa-apa. Cara gue makan ya ngomong ya, nih dingin banget nih kelasnya, bisa ditolong kecilin gak? Ya, Saya ini agak ngomong tiba-tiba udah yang badannya udah gak enak, kalanya puyeng gitu. Meriang tiba-tiba meriang. Iya, ya namanya udah tua ya. Iya. Bukan menanam ilmu, menanam penyakit dia. Itu ngomongnya kan kalau di apa namanya di perkantoran itu kan perempuan kerjanya kan rata-rata kayak yang kantor itu harus yang halus yang kayak gitu Kak. Rapi gitu loh. Ngomongnya halus, dia lucu aja gitu dia ngomong gitu loh. Oke, lanjut lagi. Ada commercial break. Lanjut. Tadi udah lu ya Mut ya ceritanya? Sudah. Nah kalau gue lucunya, kalau gue punya cerita lucunya gini kan, zaman SD tuh SD gue udah nggak ada sih. Lu SD gue udah ditutup. Sempat SD juga. Anjing, kata gue langsung masuk kuliah. Nah jadi SD gue tuh dulu sampingan, jadi ada SD 01 sama 03. Nah, terus di Renov jadi 01 aja gitu. Jadi 01 aja. Nah jadi momennya tuh ada satu guru, namanya kalau nggak salah Bu Ratminatun. Enggak Bu Ratminatun nih guru agama di SD gua. Nah beliau ini setiap kali masuk pasti ada momentum dia tidur. Ngantuk sekali. Tapi sudah ngajar apa pas lagi ngajar di momen di tengah-tengah. Nah biasanya momentumnya itu dia ngantuk itu pas ketika lagi hafalan. Nah jadi kan nyetor tuh ke depan kan, maju ke depan. Iya. Nah gue selalu nyari momentum pas ketika Bu Ratmi ini udah kelar, udah lagi tidur. Jadi nih beliau tidur, dia gue maju set di samping dia, gue baca mah kagak, apal kagak, tau udah Bu. Terus gue balik lagi. Gak ngapal, setiap kali hafalan gue selalu melakukan teknik itu dan berhasil terus. Teman-teman lu ketawa. Temen gue cuma ketawa-tawa doang, gak ada yang berani. Batu rusak banget gue. Jadi bener-bener setiap kali hafalan gue gak pernah hafal, selalu maju dan nilai gue bagus mulu. Itu bagus mulu aja nilai gue, jadi gak pernah jelek hafalan gue tuh, karena apa pas gue maju dia tidur. Jadi gue diem aja, paling cuma baca awal-awal ya kan. Ya saya ini tidur, gue diem. Udah Bu. Pokoknya patokannya dia nanya udah lu udah. Udah. Kalau dia nggak bangun sampai sore. Lucu banget kan. Enggak kelar gue. Iya, ini gitu doang. Jadi gitu. Itu doang pas zaman SD tuh aja. Kalau dia nggak bangun, sumpah batu banget. Sampai gue pernah diturunin dari kelas sama guru gue tuh namanya Bu. Oh, kelasnya di lantai 2. Enggak, kelasnya dipindahin ke bawah. Enggak dong, enggak gitu. Bukan batu banget pas zaman SD. Kerjaan gue tuh berantem mulu, berantem sampai pas adek gue masuk ke SD gue. Oh ini adeknya Aslam ya yang sering berantem ya, dikenalnya kayak gitu. Akhirnya di Brand Mart gitu ya. Benchmark gue pokoknya berantem aja dah. Kegiatan sehari-hari itu kayak kalau sehari nggak berantem tuh gue nggak bisa. Nah ada satu guru nih sama pohon kan. Aduh
salam dari duren sawit dong. Pohon pisang. Pohon pisang. Nah guru gue nih saking keselnya gue berantem mulu ya. Sampai akhirnya gue ditarik pengen diturunin kelas gitu loh. Kan gue tuh kelas 4 pengen diturunin kelas 3. Kelas 3 anjing gue nangis banget itu sumpah. Itu momentum gue, ih anjing goblok gue berantem dulu ih tolol. Tapi habis itu sampai kelas 6 gue bisa berantem. Nah juga lu mikir berantem begitu. Nggak berhenti gue. Terus di benchmark bawa gue tukang berantem ya. Gitu. Jagoan berarti ya. Enggak, bukan jagoan. Gue lebih ke kalau nggak ditantang ya gue nggak bakal musik. Tapi kalau ditantang gue nggak maju, nggak mundur. Mas seneng rusuh aja sih Iya, anaknya. seneng rusuh. Gue seneng dengan kerusuhan. Gitu. Nah, lanjut. Enggak, masih ada sebenarnya guru gue lagi yang lucu cuman lu dulu. Kalau gue nggak tau ya dulu waktu kan SD nih, waktu gue SD kan itu masih ngerasain sama guru tuh dihukum fisik. Kalau lu ngerasain? Oh masih, gue masih banget. Pernah lagi. Dihukum Iya. fisik tuh kayak Ditepak. kan pakai penggaris. Papan tulis gue masih papan tulis kapur kan, masih check zone kan. Wah, cerita kecak. Lu sering bikin kayak gitu ya di kelas ya, berharap itu masuk ke dunia kapur, ngaku lu. Nah sih pasti tuh si alat buat mukulnya adalah si penghapus itu kan. Iya. Jari kita dikucupin gini mut. Aduh, Gini nih, tangannya mana? iya. Gitu kan. begini? Iya, terus diketok pakai itu. Aduh. Itu kan sakit banget kan ya. Pertama itu, kedua pakai penggaris kayu. Iya. Namanya kalau guru ini biasanya guru cowok lagi matematika, Iya. namanya guru Pak Gende, ya kan. Dia kan Batak. Sini saya pak kamu nggak ngerti. Jadi kamu bandel banget sama saya pak. Jadi kalau misalkan kan gue ini kan MI kan, jadi kita ada panjang kan, angkat lananya. Jadi panjangnya tuh jadi berarti kita dipak-pak cepat, star. Berlaku tuh. Hah? Masih zaman kita mah masih. Gua Gue masih sih, Masih banget. Terus yang terakhir tuh dicubit Wah gitu. anjing, wah dipites tau gak sih lu, Iya. diambil kecil terus dipelintir terus tarik Itu sakit banget kan. Aduh. Iya sih, dicubit itu emang sakit. Kalau nyokap gue gini, nyubitnya di dalam paha, Iya. tapi di dalam paha, di empos kayak Iya, itu. iya. Wah, diputar. Ditepos apa sih, diempos ya, diempos. Yang di Bahasanya. gitu. Yang terakhir Kalau kalau yang kesalahannya parah banget nih dan paling keras banget sih menurut gua. Jadi kita ditampar. Coba posisi namparnya di kuping. Aduh. Kalau sekarang Kayak kan sampai mungkin panas pala blong gitu kan. kan enggak di lu gini. Pong. Iya, maksudnya kayak gitu kayak iya tahu kayak Iya. habis kejedot gitu. Tapi kalau bicara gambar ini gue ada yang lucu. Jadi kan ada ustadz gue di pesantren. Nah anak-anak ini, dan jadi si ustadz gue ini emang kadang suka ngegampar kalau ya namanya di pesantren ya itu hal wajar lah. Gua hanya sangat memaklumi hal itu pada zaman dulu ya. Mungkin kalau zaman sekarang udah gampang banget kespos. Nah jadi tuh anak-anak tuh saking seringnya digampar sama ustadz gua sampai mereka tuh tahu triknya. Jadi kalau digampar kan gini kan, kalau lu nahan kan sakit dong. Nah anak-anak suka gitu. mengelak palanya tuh ngikutin di tangan. Nah Coba lagi anjir. ustadz gua nyadar, wah anak-anak udah mulai pintar nih. Nah yang satunya megang pipi kanan ditahan, yang satunya pipi kiri belum pakai, jadi kagak bisa gerak. Saking keselnya ustadz gue dipegang, pelepok, ayo mau kemana? Nggak bisa, udah nggak bisa ngindar. Nah itu kan pipi kan ya pedes panas kan. Iya. Pedes banget men. Ke kuping tuh kayak blok gitu. Bung, lu anjing ke kuping. Enggak sih, gue nggak pernah sih. Sekali-sekali Itu gitu. bahaya men, sumpah. Iya kan. Bahaya banget. Kan gue bilang kan paling parah banget kan. Pong. Untuk kepala kayak mau pingsan kan. Wah, gila parah banget itu. Kalau ingat itu, buset. Gila ya, emang tapi lu ngerasa gak sih didikan guru kita kayak gitu dulu ya, kita dipukul, diapain, ngadu ke rumah, makin dihajar. Makin mulutnya malah makin. Wah, Kayak emang dasar lu nya aja. emang dasar lu yang Badung. Iya. Kalau guru sekarang lu main kayak begitu, dilaporin ke polisi gurunya. Iya kan? Ditabok, dijewer sama guru, kayak udah kita aja yang salah gitu loh, ngakuin aja kalau kita yang salah gitu. Coba anjir. Cuma kan kalau kayak gitu kan memang semua momen pasti ada dampak positif dan Iya. negatifnya kan. Ya mungkin memang ke generasi kita masih masuk lah ya kayak hal kayak begitu. Masih biasa aja gitu. Masih biasa aja dan ada dampak
positifnya. Dampak positifnya Nggak ada, bisa ada dielakkan banget. kan dampak positif dari Iya. dari pukulan-pukulan hangat seorang guru. Dan tapi justru itu yang bikin kangen loh sama guru. Iya. Iya nggak sih? Itu nggak sih yang bikin gua kangen justru ya malah itu. Hafal momennya, hafal gurunya. Iya. Jadi inget terus sama guru itu. Guru gue tuh ada guru nahu. Jadi kan nahu gue tuh pakai alfiah kan. Ini kan. Si paham tuh. Jadi kayak nahu tuh pelajaran buat kita memahami grammar-nya bahasa Arab. Yap. Nah itu nama kitabnya tuh alfiah. Nah itu Oke. dihafal. Jadi ada bait-baitnya gitu. Nah kayak Nggak dibuat usah nyanyian roh. gitu. Nah dazet kayak gitu. Nah itu Mutia sih dibaca. paham nggak? Oh iya Mutia Apa? nggak? Ya pokoknya ada bait-baitnya gitu loh Mut. Kayak ada lagu-lagunya gitu loh, Oh, dinyanyiin iya. kayak gitu. Nah, Si paham. itu ngafal. Nah, itu kalau lu nggak hafal itu bener-bener di tepos tadi, Mut. Cuman bukan di ini. Tepos. Apa sih namanya? Empos. Empos. Tepos mah. Tepos mah di Depok. Tapos. Anjir. Gue tapos juga lu. Tampol. Apa nih tapok apa Tapok, tapok? tapok. Nah, Tepok. 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 nyamuk ditepok. Iya gitu benar. Iya, harusnya gitu ya. Nah, Tulul. itu tuh di empos gitu sama guru gue, cuman bukan di paha, di pinggang tuh nggak sih lu? Bener-bener di bagian lemak. Itu kan udah pasti kejepit gitu, udah pasti Ih, parah, kejepit, udah parah, pasti parah. kejepit kalau di Parah. bagian lemak. Tapi kan. saking gua nggak maunya di empos, akhirnya gua hafal. Oh. Akhirnya gua hafal. Ya, itu dampak positifnya. Itu ya. dampak positifnya, Ada gitu ketakutan loh. akhirnya kita atau lu bisa Gue harus hafal nih. Iya, gua harus hafal. Dampak positifnya di situ. Kalau ke guru-guru yang begitu ya, cuman emang pada zamannya kita aja sih kayaknya. Ini ke zaman-zaman sekarang udah nggak bisa sih. Banyak banget gua ngedenger berita Iya, kalau- guru dilaporin. Gue ngerasain juga tuh pas kalau nggak mau dipukul pakai penghapus tuh kita harus diem, harus anteng dan harus bener-bener merhatiin dan harus nyatet dan akhirnya kita kayak gitu kan. Dan kita akhirnya tertib gitu kan. Cara dia menertibkan siswa-siswi waktu itu kan yang umur kita masih 3 SD, 4 SD kan masih kayak nggak jelas banget kan, masih lagi aktif-aktifnya juga kan waktu itu. Akhirnya ya gitu, jadi kita tertib dan akhirnya Iya. kita tahu etika dan attitude bahwa kalau ketika ada seseorang atau ada guru yang mengajar atau ada orang Kita harus diem. cara kita harus diem, tertib dan coba mendengarkan dengan baik. Nah, Gitu ada kan. dampak baiknya ketika kita udah umur segini sebenarnya. Ya, betul, dampak betul. baiknya kayak ngerasa, oh kalau ada orang ngomong gue harus diem gitu loh. Gue Nah, nggak kok boleh. enggak? Enggak deh. Gue batu Kayak aja. lo lebih potong-potong orang terus. Gue batu. Ya. Sumpah. Instruksi terus Gue gitu loh. gue ada di pesantren nih. Guru gue sampai ngeluarin gue dari kelas. Gue nggak boleh masuk sama sekali. Karena tuh guru ngajar. Gue di belakang tidur pakai bantal. keterlaluan banget. Itu parah sih. Gue parah men. Gue parah banget. Sih. Nah, berantem sama gimana ya? Gue bilang bisa dibilang guru nggak sih? Dia tuh nggak pernah ngajar gue gitu loh. Tapi posisinya itu tuh kayak kepala pesantren. Guru dong. Guru lah ya, ustadz lah ya, anggap gue bilang Ustadz, ustadz. kalau di pondok Cuman pesantren kan cuman emang ustadz. dia musuh ini public enemy itu nggak sih? Oke, Public paham, enemy paham. banget, dibenci banget nih sama santri-santri gitu loh. Karena rese. Nah, momentum gue lagi Idul Adha, jadi kan biasalah santri-santri bantuin motong kambing, nyeset apa jadi segala panitia macam. kurban. Ya panitia kurban lah di pesantren lah. Nah, kondisinya adalah malam itu kalau nggak salah gue bisa beres-beres sama kiai. Nah, tidurlah gue. Di rumah kiai. Enggak. Masa tidur di rumah kiai? Enggak dong, gue tidur di kamar gara-gara gua sampai subuh tuh kerjanya. Ya udah, habis subuh gue tidur dong. Nah, jam 7 pagi gak dibangunin, gak diapain, gue disuntik tuh, nggak sih lu disuntik? Suntik pakai Jadi tumit lu nih, tumit lu di iniin ke paha, dak gitu loh. tumitnya dia. Iya, tumitnya dia tuh diinin ke paha gua. Sakit banget itu sakit kan. banget. Sakit banget, men. Langsung bangun lah otomatis. Posisinya kan gue tidur di jendela nih, belakang gue jendela. Langsung kejedot. Begini. Jadi disuntik sama dia begini. Duak. Gue langsung bangun, duduk. Wah, anjing gue pengen bangun. Nah, posisi kan jendela ya. Iya, jedot. Nah, gue pengen bangun tuh ditahan sama dia begini. Jadi gue bisa anjing lu bangsat. Wah, anak pesantren banget bahasanya. Wah, itu kondisi kan gue di Jawa Timur ya. Gue udah nggak ala Jawa Timur, gue udah ala Jakarta ya, tuh barbar gue anjing lu bajingan lu bangsat. Gue ditahan, pas gue udah mulai berasa banget sakit ya, gue nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, udah benar sakit banget. Nyilu banget itu. Itu kayak paha ketarik tuh nggak sih Iya, lu, kayak nyilu banget itu. lu kram, kondisi kram deh, kayak begitu nyilu banget. Gue nggak bisa bangun, terus dicabut kabur ke depan. Nah, kondisinya belum ada kiai waktu itu, cuman ada pokoknya ada ustadz gitu, cuman dari luar ngajar di pesantren.
Gue saking keselnya dari kamar gue teriak, anjing bangsat lu Hasim balik sini lu tai, ribut sama gue. Sangat-sangat mencerminkan ya. Emang gue bandelnya kayak begitu, gue bandelnya tuh kayak gitu, berantem, ribut, itulah kerjaan gue. Nah cuman gue nggak tahu ya, gue nggak masih belum bisa bilang guru sih gimana ya. Dia nggak pernah ngajarin gue soalnya. Iya paham. Nggak pernah ngajarin gue. Jadi cuma kepala pesantren aja gitu, Ustadz. Cuman ngajarnya bukan gue, yang ngajar tuh yang di bawah gue gitu. Ya pengurus pesantren lah. Iya, dia ngajarnya tuh adik-adik kelas guanya enggak gitu loh. Dan itu bahasa matematika ditenjel itu sakit banget, gila Iya parah. parah itu bercandaan gue waktu teman-teman gue tuh gitu. Ya itu Sakit banget, malas banget gue cari kayak gitu. Parah banget. Tapi kalau lu punya guru yang paling berkesan nggak dalam hidup lu yang sampai sekarang lu kalau pengen ketemu dia tuh kayak anjir nih guru banget, ini guru gua banget. Seberkesan itu lu sama guru itu gitu. Kalau tadi kan kita udah ngomongin nih guru-guru yang lucu-lucu, yang ini. Kalau gue ada, gue pengen cerita, cuma gue lupa namanya. Astagfirullahaladzim. Jadi tuh pas gue kelas 3 SMA kan, kegiatan gue di begadang kan makin meningkat. Jadi itu siklus tidur sudah mulai tidak teratur. teratur asli. Teratur banget, parah. Teratur sih gue tidur tetap kayak gue tuh sekolah ujian aja kayak ya udah main kayak biasa gitu kan. Kalau nyokap gue udah yang bawel banget besok tuh ujian bla 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 di rumah belajar, enggak, tetap main, pulang tidur. Pulang jam berapa? Pokoknya jam tidur jam 9. gue nggak pulang subuh sholat subuh terus berangkat sekolah. Itu kelas 3 itu gue lupa nama gurunya. Pada saat itu dia adalah wali kelas gue kan di IPS. Jadi akhirnya pada saat itu gue sering ditinggalin di kelas karena tidur. Pas pulang kata gue udah sepi. Nah saking perhatiannya banget dia, pas karena gue sering tidur, dia beliin gue vitamin gitu kan. Iya. Vitamin buat biar kamu nggak tidur lagi nih, vitamin. Nanti kalau vitamin habis bilang ibu ya, biar ibu beli lagi. Wah itu so sweet banget, ya Allah. Gue lupa dia. Yang gue inget dia ibu guru bahasa Indonesia, gue inget banget. Iya. Gue lupa nama ibu siapa. Dan emang baik banget gitu dan modis banget. Itu semuanya branded semua. Gue lupa pokoknya. Kalau ngeliat ibu guru paling branded di sekolah ya dia. Gitu. Iya. Dan sekolah Barangnya mahal-mahal gitu. iya keren semua gitu. LV, Enggak gitu. Gucci. juga. Oh enggak. Nggak tahu. Itu akan menjadi pertanyaan sih kalau. Wah, iya sih. Wah, Korupsi dana ini pada saat ya, itu Nek. belum brand ini Dana bos. ya pada saat itu brand apa ya? New Era kayak Aduh, new era. Aduh. Ya sepatunya nyala-nyala. Carfil itu. Nah, itu Ya, pokoknya dia paling ngetren, paling ngetop, paling fashionable, dan dia salah satu guru. Ada banyak guru di sekolah gue yang nggak bawa kendaraan dan dia bawa mobil gitu kan. Dan kayak kelihatan Lakinya banget. DPR kali. Aduh sulit nih. Aduh ya, hilang. Lewat. Offset. Lanjut. Nah, tapi dia baik banget kayak asal istirahat asal apa. Gimana Lazuardi, kamu masih suka tidur nggak? Gimana vitamin udah habis belum gitu kan? Oh, perhatian banget ya. Perhatian banget dan gue terharu banget kan. Tapi secara gue kan, gue tahu kenapa gue akhirnya sering tidur di kelas kan waktu kelas 3 kan ya karena itu gue begadang gitu kan. Malam Jumat ziarah, balik subuh, habis subuh pulang, nunggu bentar kip mandi sekolah. Gimana nggak ngantuk sampai sekolah? Kan pinter banget gue. Dia Lu banget gitu ada pulang guru yang subuh. paling lu berkesan banget gak, Mut? Lu sayang banget nih sama nih guru. Oh bener. Itu Mut. Itu gurunya. Apa? Guru yang menurut lu paling berkesan. Yang paling berkesan. Kayak lu sayang banget nih sama nih guru nih. Gua kalau ketemu dia tuh kayak gua harus salimnya. Parah. Ada sih. Terakhir dari Mutia terakhir ya. Itu guru gue di kelas 6 SD. Ya. Oke. Jadi waktu SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 gue dapet guru yang strict gitu loh. Strict. Galak-galak. Oh, oke. Oke. Kayak yang omongannya pedes. Waduh. Terus kayak Karetnya 2 tuh. nakal. Si AFK ketawa. Ketawa. Si AFK ketawa.
kalau nakal yang jewer, cubit yang kayak gitu-gitu kan. Dari kelas 3 sampai kelas 5. Terus kayak yang kelas 3 ya pinter lah, gue pinter bisa dibilang gitu, jadi jarang diomelin, tapi tetap aja itu guru mulutnya pedes gitu karena gue suka ngobrol gitu kan. Terus kelas 4 sama juga dapat guru yang apa ya, nyebelin sih, ini nyebelin banget karena adek gue pernah ngelawan nih gue, jadi gue sama adek gue SD-nya sama dia kelas pokoknya beda 1 tahun gitu kan sama gue. Pas dia dapet di kelas 4 sama guru ini yang sama kayak gue waktu kelas 4, dia pernah diomelin karena dia telat mulu. Telat datang sekolah. Nah, tapi dia jawabin Kak. Wah, gurunya aja telat mulu gitu. Iya. Waduh, adek lu batu banget ya. Mirip banget sama lu tuh. Kalau gue nggak pernah bilang yang nggak pernah berani ngelawan yang kayak gitu. Cuma nakalnya gue waktu kelas 4 itu gurunya belum datang karena dia telat mulu. Gue main keluar ke tukang jajanan kayak gitu-gitu bareng anak-anak laki gitu kan. Sok berani banget emang anak ini gitu. Dihukum bareng-bareng anak laki gitu. Suruh inilah dari lapangan lah, push up lah, inilah itulah gitu loh. Lu kalau nggak salah sekolah juga pakai celana. Iya. Aduh. Kayak sini sih. Enggak. Pakai celana up kayak rok merah pendek, kos kakinya sedengkul. Belum. Itu sepatu itu kaos kaki futsal, bukan kaos kaki sekolah. Belang-belang lagi. Terus waktu kelas 5 gue dapet guru yang kelas 5 udah mulai pinter karena memang gurunya ngajarinnya jelas gitu loh. Tapi tetap galak karena gue masih tetap suka ngobrol juga gitu. Iya. Kayak yang dia lagi ngajarin nih, terus gue ngobrol di belakang lempar penghapus setak kepala. Itu dapat banget tuh yang kayak terus telat disuruh maju lagi, kenapa nggak kayak gini, kenapa telat, kenapa nggak ngerjain PR kayak gitu. Tempak lagi pakai penghapus tapi ini nggak dilempar, tak gitu palanya. Oh, jidat ya. Yang kayak gitu. Terus setelah itu udah pas dapat guru kelas 6 baiknya masya Allah baik banget gitu, ngomongnya halus, yang perhatian banget. Nah di situ gue makin yang kayak berasa dapat ini ya, dapat hidayah. Sama guru yang galak, gue pinter dapat yang kayak gini nih, gue makin pinter lagi gitu kan. Dan berasa gitu kayak ya udah gue pinter di situ gitu loh, dibanding kayak udah yang setiap apa-apa oh Mutia nih ketua kelompoknya, oh ini Mutia nih gitu-gitu loh. Yang kayak gitu seneng kan jadinya, kayak yang baik banget, ngomongnya halus gitu kan. Ingat, jadi kayak dia inget, enggak sih emang keluarga gue terkenal aja di sekolah itu. Tapi emang iya karena dulu kakek gue sempat tinggal di area sekolah, jadi yang ngebangun ini kalau nggak salah encingnya nih. Yang kasih pondasi. sempet tinggal juga di area sekolah, buka kantin juga tapi tinggal di situ juga gitu. Oh iya biasanya ada di belakang tuh, zaman gue SD ada. Sempet kayak gitu kan. Jadi buka kantin tinggal juga di situ. Kenal semua, terus kenal gue, terus kayak yang gue dibangga-banggain itu seneng banget gitu rasanya. Itu berarti guru yang paling berkesan ya? Iya, berkesan sekali dia. Pas saat lu kelas 6 SD itu ya. Tapi gue ngerasa gue nakal loh gitu loh. Tapi pas sama dia ya dibaik-baikin aja, iya. Kalau guru gue yang berkesan sekarang beliau masih sakit, jadi habis kena stroke. Beliau Yang kita di doakan apa, di gue Diaziada. Jadi ada guru gue tuh yang beliau kayaknya kalau semua ustadz di Aziada itu kayak gue selalu ngantuk. Tapi emang ustadz itu doang gue nggak bisa ngantuk. Karena lu sebagai Karena lu gak begadang kayak Laju kan? Enggak. karena lu sambil ngopi. Karena beliau tuh kalau ngajar tuh enak banget, dan kalau misalkan ngajar tuh kayak kalau kita nggak paham tuh kita nanya justru malah diulang sama beliau sampai kita benar-benar paham, dan itu memang benar-benar berkesan. Bener, mengayomi banget ya. Betul, dan yang makin gue sedihnya adalah ketika beliau kena stroke sampai lupa caranya sholat. Jadi sampai amnesia, bener-bener nggak tahu caranya sholat aja beliau nggak tahu gitu loh. Nah akhirnya kemarin gue sempet ketemu lagi, gue silaturahmi ke rumah beliau, sempet nginget murid-muridnya, gue datang ke sana. Ternyata Tapi lu nggak diinget kan tetap? enggak. Gue tau dulu di Aziada target gue nggak mau dikenal sama Ustadz. Karena gue cuma 1,5 tahun. Gue pengen gue cuma dapat ijazah udah, dan itu gue nggak dikenal sama guru-guru. Nah tapi beliau termasuk salah satu guru yang benar-benar berkesan buat gue. Beliau ngajar balaghah, dan sampai gue akhirnya suka balaghah itu ya gara-gara beliau. Balaghah tuh apa tuh balaghah? Balaghah tuh aduh. Telur balaghah. Balaghah itu kayak ini kalau di bahasa Indonesia tuh puisinya lah. Puisinya gitu loh. Jadi kata-kata yang bagus gitu loh. Kata-kata indah. Kata-kata indah itu balaghah. Belajar tentang
struktur kata dalam bahasa Arab gitu. Nah beliau tuh, tapi beliau sekarang Itu lagi adanya di sastra Arab biasanya. ya kayak gitu. Nah beliau sekarang lagi gitu. Jadi gue masih sangat sedih banget ketika datang lihat beliau nggak inget apa sholat aja susah. Nah sekarang beliau udah mulai bisa sholat. Udah bisa lah. Sampai sholat aja tuh lupa juga caranya. Bener-bener hilang ingatan, amnesia, bener-bener amnesia. Cara kayak anak kecil, jadi kayak anak kecil. Pikun ya jatuhnya. Iya, bener-bener pikun. Beda deh, kayak amnesia sama pikun tuh beda deh. Gara-gara ini, kalau pikun kan gara umur ya, Iya, gara-gara umur. Kalau ini gara-gara sakit, stroke. Iya benar, kalau pikun gara-gara umur. Kalau pikun tuh lupa sesaat. Lupa Gak sesaat. sesaat kak. Gak sesaat, nenek gue pikun sampai dia meninggal. Iya, tapi kan biasanya kalau diingetin ini. Oh iya. Iya. Baru. Kalau ini kan sampai sholat aja nggak tahu, Mut. Caranya sholat aja dia nggak tahu. Siapa sih? Mutia. Oh, Mutia. Enggak tahu. Baca iya. Quran aja. Nggak tahu. Beliau itu kan Wah, Quran ingat. termasuk hufaz kan, penghafal Al-Quran. Itu sampai baca Al-Quran tuh sampai lupa. Huruf hijaiyah aja beliau nggak tahu. Berarti Bener-bener nenek lu amnesia. itu juga insomnia juga. Wah, itu nggak bisa tidur. Aduh. Maksudnya amnesia kan maksudnya. Yuk closing statement yuk, udah mulai panjang yuk. Kesimpulannya adalah bukan kesimpulan sih, kata-kata terakhir dari teman-teman. Jangan terakhir Bukan ya? dong. Buat para guru kita lah, Iya, buat para guru-guru di kata-kata Indonesia. Untuk para guru di Indonesia ini atau guru-guru kalian yang pernah ada di hidup kalian tuh apa? Kalau gua I love you semua guru-guru gua. Gue cinta sama semua guru-guru gua. Beliau-beliau yang pada akhirnya dulu mengajarkan gua sampai gua berdiri di sini, duduk di sini di umur gue yang segini. Beliau sangat berjasa buat hidup gua. Gitu. Oke, keren. Kalau dari gua terima kasih untuk para guru yang sudah mengajarkan seorang Lazuardi Trihendarsyah ini. Tanpa guru akademik atau non akademik, tanpa mereka gue cuma seonggok daging yang ada nyawanya aja gitu. Gak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa, tapi karena adanya guru-guru yang ada di dalam hidup gue pun akhirnya bisa berdiri ajak, jatuh pun bisa berdiri lagi gitu. Betul. Kan. Kehilangan arah akhirnya Bisa menemukan arah lagi. menemukan arah berkat guru-guru yang ada dalam hidup gue, Betul. akademik atau di non akademik. Gue mengucapkan terima kasih kepada guru-guru di hidup gue dan di Indonesia Raya ini. That's it. Dia idem. Enggak dong. Idem aja. Idem. Sama ya. Pokoknya terima kasih lah buat guru-guru semua di Indonesia. Terima kasih banget ya. Kita bertemu lagi nanti di podcast bincang yang selanjutnya. Mutia closing. Bye bye.